Oke, adik-adik, ya, ini berikutnya adalah materi terakhir dari pendekatan pencegahan terhadap karies gigi yang akan saya sampaikan, yaitu SDF. Eh, apakah Anda sudah pernah dengar apa itu SDF? SDF itu adalah singkatan dari silver diamine fluoride. Ya. Nah, ini apa namanya beberapa pendekatan SDF yang dilakukan yang kok tadinya before after kok jadi kayak gini ya, malah kok jadi hitam gitu ya. Memang ini adalah salah satu pendekatan yang sangat jarang dipakai di kita ya, tapi ini sebetulnya banyak banyak keuntungannya ya. Artinya dia tentunya ada efek apa ada kerugiannya atau bukan efek negatif tapi apa ya kekurangan ada kekurangannya tapi banyak kelebihannya. Ya, ini kalau ini kita lihat how long has been it has been around USA khususnya ya. Kemudian apakah ini sudah di-approve oleh FDA? FDA itu Balai POM-nya Amerika, kemudian itu terdiri dari apa, untuk apa, kontraindikasinya apa, not used for, sama apalagi hal-hal yang harus kita tahu tentangnya. Nah, jadi kalau di Amerika sendiri, mereka agak telat, ya, kalau di Amerika pakai SDF-nya agak telat, karena sesungguhnya SDF itu sudah ada beredar itu sekitar 45 tahun yang lalu. Ya, yang dia dimanfaatkan bukan untuk pencegahan sebetulnya, tapi untuk mengurangi hipersensitivitas. Ya, untuk mengurangi hipersensitivitas. Kemudian di apa namanya laporkan silver compounds atau dia tidak selalu silver diamine fluoride, tapi penggunaan senyawa silver itu sudah 80 tahun ya dipakai di kedokteran gigi dan tidak ada adverse events atau apa namanya efek negatif. Nah, di Amerika sendiri itu SDF baru diberikan clearance untuk bisa dilakukan, untuk bisa apa namanya perdagangkan itu digunakan tahun 2014. Ya, dan hanya ada satu company perusahaan yang menyediakan ini di Amerika. Harganya itu untuk satu box 60.750 per use. Ya. Kemudian kalau satu botolnya itu harganya 2.500.000-an ya. Jadi per use itu karena hanya digunakan beberapa tetes saja mungkin sekitar unit cost-nya sekian. Ya, baru ada satu perusahaan yang menyediakan. Nah, kemudian yang di-approve oleh FDA ya dari Balai POM-nya Amerika itu bukan sebagai apa, tapi sebagai desensitizing agent ya, sebagai fungsinya untuk mengurangi terjadinya hipersensitivitas. Jadi mengurangi sensitivitas dari gigi. Nah, di sini disebutkan bahwa sebenarnya fluoride varnish pun dulu juga gitu ya, 20 tahun yang lalu awalnya hanya disetujui sebagai desensitizing agent, tapi sekarang sebagai agen prevention. Nah, both silver diamine fluoride dan fluoride varnish are used off-label to prevent and treat caries. Jadi walaupun di labelnya menurut persetujuan FDA itu untuk desensitizing agent, tapi ada penggunaan off-label ya tidak seperti yang dianjurkan untuk tidak seperti yang tertulis di labelnya, yaitu untuk pencegahan. Ya, untuk pencegahan dan perawatan karies, jadi tidak hanya untuk desensitizing agent, tapi nggak ada masalah ya, karena itu tidak melanggar ini sudah berizin dan boleh digunakan. Nah, apa saja komponen dari SDF itu containing silver particles ya and 38% fluoride ion. Jadi ada fluoride-nya 38%. Nah, komponennya ada 25% silver yang itu dia antimikrobial ya. Senyawa peraknya itu bisa sebagai bakterisid, bakteri apa namanya statik, ya, sid dan statik. Kemudian 8% amonia sebagai solventnya, sebagai pelarutnya. 5% fluoride-nya itu adalah remineralization. 62%-nya adalah water. Ya. Nah, kalau yang komponennya sekian ini disebut sebagai 38% SDF. Ya, 38% SDF itu 25, 8, 5, dan 2. Nah,
indikasinya itu adalah pada people who are unable to access dental treatment. Ya, jadi ini pada karies, kalau kemudian aktif karies ya, dia tidak punya akses ke dental treatment yang proper ya, tidak punya restorasi ya, tidak di situ daerah tidak ada listrik, kemudian atau tidak ada dokter gigi yang bisa punya kompresor untuk alat putar untuk drill ya, maka ini diindikasikan sana. Terus juga for people unable to tolerate conventional dental care, such as very young, uncooperative atau pre-cooperative children, persons with intellectual or developmental disabilities, ya berkebutuhan khusus, sama older adult, khususnya pada root caries. Jadi pada orang-orang yang tidak punya akses ke perawatan dental, perawatan gigi yang baik, yang menggunakan alat-alat putar yang membutuhkan listrik dan lain sebagainya, itu untuk karies ya. Dan juga pada beberapa populasi khusus seperti orang yang berkebutuhan khusus, lansia, ini khususnya untuk root caries, untuk karies akar, dan pada anak-anak yang kurang kooperatif, yang belum bisa kooperatif untuk perawatan-perawatan gigi yang complicated atau yang rumit. Indikasinya ini untuk arrest active caries lesions. Jadi dia nanti akan mengarrest atau menstop proses karies yang aktif. Kemudian dia juga untuk pencegahan terhadap terjadinya karies. Nah, sedangkan kontraindikasinya, silver diamine fluoride tidak bisa digunakan untuk orang yang alergi terhadap silver, silver allergy. Hanya itu saja, ya. Dan cannot be used in this situation. Jadi dan tidak boleh digunakan. Ya, kontraindikasinya adalah pada orang yang silver allergy, tapi dia tidak boleh juga digunakan pada kalau udah pulpitis. Ya, kalau karies sudah ada peradangan pulpa tidak boleh. Kalau udah karies dan pulpal necrosis atau giginya sudah non vital juga tidak boleh. Kemudian deep caries lesions where the dentin has been excavated. Karena apa? Jadi ini nggak boleh kalau karies yang dentinnya itu sudah dikerok. Ya. Karena amonia contain and high pH may create a pulpal reaction. Karena ini bisa menyebabkan iritasi pulpa kalau dia merebes ke jaringan dentin sampai ke pulpa. Ya, jadi kalau harus diekskavasi mendekati jaringan pulpa nggak boleh. Kemudian, nah ini juga pada people yang concerned about aesthetics. Jadi kalau memperhatikan sekali dengan penampilan estetis yang baik, maka ini juga sebaiknya tidak digunakan. Ya, karena apa? Karena nanti kita lihat. Ya. SDF is not a complete solution of managing caries. Tentu ini bukan solusi utama untuk merawat karies, merestorasi, bukan. Ya, bukan. Single application has been reported to be insufficient. Ya, kurang. Kalau hanya satu kali itu belum bisa menstop karies ya. Jadi aksi utamanya yang diambil dari SDF ini adalah untuk menstop karies ya, mengeres karies. Nah, tapi kalau cuma sekali itu belum efektif ya. Unpleasant ya, jelas ini rasanya nggak enak, ada rasa seperti logam, kemudian ada kemungkinan itu mengiritasi gingiva dan mukosa di sekitarnya. Dan ini black staining is permanent tutif. Jadi karena tadi kenapa kok kalau terlalu memperhatikan penampilan estetik, maka ini nggak bisa direkomendasikan karena ini menyebabkan hitam. Ya, giginya itu menjadi hitam. Jaringan karies yang diaplikasikan itu jadi hitam. Tidak hanya ke gigi, bisa ke lantai, bisa ke baju, bisa ke furniture. Ya. Jadi ini efek kekurangannya. Nah, tapi dia outperform fluoride varnish when applied directly to capitalization for non-surgical arrest of caries in children. Dia lebih bagus daripada varnish karena dia bisa stop caries tadi. Impressive caries prevention also. At least it published with reports of randomized or RCTs ya, consistently demonstrated very high rates of caries arrest. Jadi kemampuan utamanya adalah men-stop caries. Meta-analysis concluded that SDF applied once a year effectively arrested more than 65% of active caries. Jadi sampai 65% itu bisa di-stop. Kasus aktif karies bisa di-stop. Ini sangat tinggi keberhasilannya. Nah ini bentuknya ya, silver diamond fluoride. Kemudian ini kalau diaplikasikan dari ini ada root caries seperti ini. Kemudian satu hari berikutnya, kemudian satu minggu berikutnya ini jadi hitam. Tapi hitamnya ini itu tidak, itu stop. Ya, jadi dia bukan lesi karies tapi dia sudah stop. Rest karies.
Nah, bagaimana protokolnya atau penggunaannya? Nah, ini 38% SDF effective and efficient in arresting and preventing caries lesions. Jadi kalau sudah stop ya otomatis dia mencegah untuk terjadi karies lebih lanjut. Direkomendasikan untuk menggunakan 2 kali setahun ya. Only to caries lesions without excavation, tadi sudah saya sampaikan, at least the first 2 years, paling enggak selama 2 tahun. Jadi 4 kali aplikasi. 6 bulan aplikasi, 1 tahun aplikasi, 1 tahun setengah aplikasi lagi. Itu stop, totally stop. For patient without access to both sealants and monitoring silver diamond fluorescent agent of choice. Ini tadi sudah kita sampaikan. Jadi untuk penyimpanannya, dia shelf life-nya atau penyimpanan dari SDF sendiri itu 3 tahun kalau belum dibuka. Ya, terus nggak boleh didinginkan dan juga tidak boleh terlalu terkena panas ya, pada suhu kamar. Indication-nya ini tadi extreme caries risk pada anak-anak, kemudian treatment challenge by behavioral or medical management kalau sulit untuk kooperatif, kemudian ya intinya sama dengan yang tadi. Maksimum dosnya 25 atau 1 drop per 10 kg per treatment per visit. Ya. Nah ini SDF relative contraindication ulcerative gingivitis atau stomatitis. Dan ini ada SSKI solution kalium iodid. Jadi ini adalah senyawa tambahannya untuk mengurangi derajat kehitamannya. Jadi biasanya SDF dibarengi dengan SSKI. Ini kontraindikasinya pada kehamilan sama menyusui. Nah ini secara garis besar bagaimana kita cepat saja. Jadi harus permukaan-permukaan lain harus kita lindungi karena baju juga ada kasih plastik atau polybid ya. Kemudian kita juga pakai PPE atau APD ya. Nah, kemudian ini 1 drop of SDF itu masukkan ke dalam 1 tetes saja ke semacam Devon dish, kemudian juga ada SSKI tadi. Kalium iodide ya. Solution saturated with kalium iodide. Kalium iodida atau potasium iodida. Kemudian setelah itu isolasi dari saliva, kemudian habis itu kita pastikan bahwa gingiva di sebelahnya itu kita lindungi, bisa dengan petroleum jelly atau cocoa butter, ya, atau bisa dengan cotton, ya, kita lindungi jangan sampai terkena. Kemudian kita keringkan permukaan yang akan kita aplikasi, kemudian gunakan micro sponge atau micro brush, masukkan ke SDF, kemudian langsung saja ulaskan pada daerah yang kita aplikasikan, kemudian dimediamkan selama 1 menit, bersihkan dengan cotton roll atau cotton pellet. Kemudian kalau Anda menggunakan SSKI ini tadi, maka itu tunggu 10 detik beberapa kali. Ya. Jadi ini untuk mengurangi warna hitamnya. Rinse water, kemudian kumur, kemudian selesai. Ya. Decay dentin will darken as the caries lesions arrest. Most will be dark brown, ya ini tadi, dark brown atau black bahkan atau hitam. Ini tadi harus waspada karena dia bisa memberi pewarnaan pada kulit, pada baju. Kemudian, ini SSKI itu saturated solution of potassium iodide atau kalium iodida, ya, and itu decrease color change. Reapplication is recommended, ya, jadi tadi setiap 6 bulan selama paling tidak 2 tahun. Nah ini adalah video aplikasinya, saya singkat. Silakan Anda bisa. This video contains some of the latest recommendations from the 2018 ADA Clinical Practice Guideline on non-restorative treatments for carious lesions. Silver diamine fluoride, or SDF, has been used in other countries for decades. SDF is safe for tooth decay across the age spectrum and is a non-invasive way to treat carious lesions without the need to drill and fill. In 2014, the United States Food and Drug Administration cleared SDF for use as a desensitizing agent, and that makes the treatment available for use off-label for caries arrest.
This has led to a call for national guidance. An expert panel convened by the ADA reviewed the scientific evidence to provide recommendations on the use of non-restorative treatments for carious lesions. The panel recommends the use of 38% SDF to arrest advanced cavitated carious lesions on any coronal surface of primary teeth and suggests the use of 38% SDF to arrest advanced cavitated carious lesions on any coronal surface of permanent teeth. Additionally, to arrest or reverse non-cavitated and cavitated carious root lesions on permanent teeth in patients for whom the use of once-a-day 5,000 parts per million fluoride toothpaste or gel is not feasible, the expert panel also suggests the use of 38% SDF. Let's begin the exam by asking your patient if any new dental or medical issues have emerged since their last exam. Next, perform a full clinical exam and consider the use of a caries risk assessment approach. While conducting your clinical exam, you may identify one or more tooth surfaces exhibiting cavitated lesions. A cavitated lesion is denoted by a carious lesion with a surface that is not macroscopically intact and with a distinct discontinuity or break in the surface integrity. Upon identification of a cavitated lesion, SDF can be considered as an intervention to arrest carious lesions. Make sure to discuss the effects of SDF with patients. Patients receiving SDF will want to know how their teeth may feel after its application, whether there will be a need for reapplication or subsequent appointments, and why black stains may appear in the sites where SDF is applied. These black stains may not be acceptable to some patients, parents, or caregivers. Therefore, clinicians should explain all non-restorative and restorative options, along with their potential adverse effects. Clinicians should also request oral or written informed consent from all patients before treatment. Once SDF application is agreed upon, it's important to follow the proper 4-step process. Step 1. Carefully set up your workstation. Clinician and patient should protect their eyes and only a drop or two of SDF solution is needed for treatment. Step 2. Check the cavitated lesion for food residue or gross plaque. If present, remove it with a microbrush or cotton pellet till exposed dentin is visible. Dry the site of the lesion by patting down the area with gauze or cotton. Step 3. With the site now clean and dry, brush SDF onto the exposed dentin. Move the tongue and lips as necessary and use careful strokes. If needed, remove excess solution with gauze. Step 4. Allow SDF to dry on the lesion for 1 minute if possible, making sure that the lesion site does not come in contact with the gums, tongue, or lips. As the SDF dries, you will likely see the lesion darken. The patient should be monitored short-term, and reapplication of SDF should occur within 6 months to a year. Treatment can be concluded when the treatment surface is hard upon probing. This indicates that the lesion is arrested and not progressing. Let's review the key takeaways. Practice informed consent. Prior to SDF application, explain potential side effects such as the blackening of tooth surfaces treated with SDF. Ensure that patients and their caregivers are aware of all non-restorative and restorative treatment options available. Minimize future caries risk. Talk with patients about how home care such as routine brushing with fluoride toothpaste and interdental cleaning can help minimize the need for future treatment. Follow up. After initial SDF application, carious lesions should be retreated with SDF every 6 months or annually. Patients should be monitored periodically throughout the course of treatment so that changes in lesion hardness, texture, and color can be observed. Lesion hardness is the definitive outcome, and hardness upon probing should be clearly observed. For more information on the ADA's clinical recommendations, visit ada.org/caries. Oke, jadi adik-adik terkait dengan SDF ini tadi, seperti yang informasi tambahan yang mau saya sampaikan adalah keberhasilannya, ya, jadi apakah SDF ini sudah berhasil atau SDF ini berhasil atau tidak adalah tadi selain permukaannya warnanya hitam tadi juga dia jadi hard, ya, jadi keras atau terbentuk apa yang kita sebut sebagai sklerotik dentin. Ya, jadi
si SGF ini memicu terbentuknya sklerotik dentin sehingga karies itu menjadi arrested atau stop, tidak berkembang menjadi aktif lagi, tidak menjadi karies yang lebih parah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa pendekatan pencegahan yang up to date ya. Jadi tadi ada surface protection, kemudian ada CBP-ICP, kemudian berkumur fluoride, dan ini yang terakhir dengan menggunakan SDF atau silver diamond fluoride. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuka wawasan kalian bahwa masih ada banyak pendekatan-pendekatan pencegahan, terutama pendekatan karies yang bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan besok kalau Anda sudah jadi seorang dental professional atau dokter gigi atau mungkin juga dental kalau Anui dental gigi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.